Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Saya juga sehat, anak-anak juga sehat ya. Iya, hari ini Ustazah akan mengajarkan bahasa Indonesia tema 1 tentang hidup rukun. Hidup rukun, oke. Yang pertama tentang ungkapan atau biasa juga disebut idiom. Idiom adalah di sini artinya gabungan kata yang membentuk arti baru dan tidak dapat ditafsirkan dengan kata pembentuk dasarnya. Secara sederhana, ungkapan adalah gabungan mempunyai makna baru dan tidak dapat diartikan satu persatu kata. Maksudnya gimana, Ustazah? Maksudnya, ungkapan ini ada gabungan kata yang mempunyai makna baru dan tidak dapat diartikan satu persatu kata, harus itu gabungan gitu. Nah, ini ada contoh nih. Ungkapan digunakan seseorang untuk mengkiaskan sesuatu. Ia terdiri dari gabungan dua kata atau lebih. Dalam suatu konteks peristiwa, gabungan dua kata memiliki dua kemungkinan makna. Pertama, makna denotasi atau sebenarnya. Yang kedua, makna konotasi atau kiasan. Maka dari itu, untuk mengetahui gabungan kata tersebut, ungkapan atau bukan, mari kita harus melihat konteks kalimat yang menyertainya. Di sini ada kata buah tangan. Buah tangan, gabungan ada dua gabungan kata, buah dan tangan. Artinya apa? Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Kalimatnya bagaimana? Kalimatnya ini, contohnya, pamanku datang dari Bandung, ia membawa buah tangan yang banyak sekali. Buah tangan itu artinya apa? Oleh-oleh. Yang kedua, buah bibir. Buah bibir itu artinya bahan pembicaraan. Contohnya di sini kalimatnya, Febri menjadi buah bibir setelah mencetak gol indah di pertandingan. Artinya Febri menjadi bahan pembicaraan setelah mencetak gol indah di pertandingan. Terus yang ketiga, naik pitam. Naik pitam itu artinya marah. Kalimatnya bisa baca sendiri anak-anak. Yang keempat, bunga desa. Bunga desa itu apa? Bunga desa itu orang yang paling cantik di kampung, di desanya sendiri. Perempuan cantik yang banyak disenangi para pemuda di sebuah desa. Itu namanya bunga desa. Meja hijau artinya apa? Pengadilan. Kepala dingin artinya apa? Sabar dan tenang. Rendah hati artinya apa? Rendah hati, sifat yang baik, tidak sombong, tidak merasa paling pintar. Gitu. Besar kepala artinya apa? Sombong. Tangan kanan artinya apa? Orang kepercayaan. Buah hati sih apa, Ustazah? Buah hati itu anak atau anak kandung. Nah, di sini ada 13, tulang punggung artinya orang yang bertanggung jawab penuh untuk menghidupi seseorang atau keluarga. Keras kepala itu artinya sifat di mana seseorang tidak bisa menerima nasihat. Kalau makan asam garam itu lika-liku kehidupan atau kesenangan kesusahan. Makan asam garam itu sudah pernah merasakan kesenangan dan kesusahan. Nah, di sini ada kalimatnya. Anak-anak bisa baca sendiri. Contohnya, contoh perilaku sebagai berikut. Di sini ada contoh menjalin kehidupan yang rukun dalam lingkungan sekolah. Nah, perilaku yang baik itu yang bagaimana sih? Di sini ada dijelasin. Di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau keluarga. Nah, di lingkungan sekolah contohnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa baca sendiri dari meminjam alat tulis ngomong, membantu menjelaskan kepada teman yang tidak mengerti, dan lain sebagainya. Contoh kehidupan di lingkungan rumah dan keluarga bagaimana? Menghargai pendapat orang anggota keluarga,
menghormati ayah ibu, makan bersama keluarga, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, belajar bersama keluarga. Terus, selanjutnya, subtema 1, hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah nih, ada gambar ayah, ibu, dan anak. Di sini ada kakak dan adik. Kakaknya bernama Mutiara, kakaknya bernama Udin, maaf. Nih, Udin mempunyai kakak perempuan. Iya benar. Kakaknya bernama Mutiara dan adiknya bernama Udin. Mereka saling membantu orang tuanya. Ini contoh hidup rukun di keluarga. Kalau ini contohnya si Mutiara lagi ngajarin Udin belajar. Suatu hari, ayah membawa buah tangan untuk Mutiara. Buah tangan itu apa ya anak-anak? Ya, oleh-oleh. Terus, Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Buah hati apa anak-anak? Buah hati itu adalah anak. Itu namanya ungkapan. Dari kata-kata kayak buah hati, buah tangan, rendah hati, meja hijau, itu namanya ungkapan atau gabungan kata yang memiliki kata yang berbeda. Ada soal, bisa kalian kerjakan sendiri. Terus selanjutnya di sini Pancasila. Coba Ustazah pengen dengar Pancasila itu ada berapa? Ya, Pancasila itu ada 5. Ada 5. Lambangnya juga di sini ada. Pancasila itu gambarnya burung Garuda. Burung Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa. Isinya Pancasila itu ada 5. Nih lambangnya. Lambang 1 bintang. Bunyinya apa? Ini ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang kedua rantai. Isinya apa? Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar ketiga ada pohon beringin. Isinya apa? Bunyi silanya Persatuan Indonesia. Gambar keempat kepala banteng. Bunyinya gimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir kelima padi dan kapas. Bunyinya apa? Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada soal, kalian bisa kerjakan sendiri di sini. Bersama ini ungkapan. Di sini ada pertanyaan, ada dialog ya, ada percakapan. Tolong Ustazah ingin ada di percakapan ini ungkapannya itu apa saja dan artinya itu apa. Ya. Selanjutnya di sini berilah tanda centang pada gambar yang merupakan contoh sikap hidup rukun. Di sini yang merupakan hidup rukun dikasih tanda centang. Ya. Tetapi berikan tanda silang apabila pada contoh sikap hidup tidak rukun. Berikan tanda-tanda silang pada gambar yang tidak rukun. Mana aja. Paham di sini? Nah, ada kata acak. Sudah pasti bisa ya. Contoh, selalu mengerjakan kakak membantu tugas. Gimana kalimat yang benar? Kalimat yang benar adalah kakak selalu membantu mengerjakan tugas. Paham di sini anak-anak? Nah, 2, 3, 4, 5 bisa kalian tulis sendiri. Terus di sini ada kalimat, buatlah kalimat yang benar menggunakan kata di bawah ini. Kalimat contoh keluargaku. Anak-anak membuat kalimat dengan kata keluargaku. Contohnya, keluargaku hari Minggu pergi ke rumah nenek untuk berkumpul bersama. Yang kedua rukun. Bagaimana kalimatnya? Terserah anak-anak. Yang ketiga membantu. Yang keempat menghormati. Dan yang kelima berlibur. Bisa ya membuat kalimat
Nah, ringkasannya, hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun di rumah berarti kita harus menghormati dan menyayangi semua anggota keluarga. Contoh hidup rukun di rumah itu apa saja? Tadi Ustazah sudah jelasin. Hidup rukun di rumah contohnya membantu orang tua, apalagi terserah. Manfaatnya hidup rukun apa? Manfaatnya menjadi kita, kalau kita bantu orang tua, dapatnya apa? Selain pahala. Ya, manfaatnya kalian bisa ingat sama orang tua, hidup disiplin, ingat waktu, gitu, dan lain-lain. Nah, dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ustazah akhiri. Kalau ada pertanyaan, bisa hubungi Ustazah Ani ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.